Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Samigina benar-benar terkejut, tergantung di udara, melihat lautan emas yang mendidih di bawah, otot-otot wajahnya menjadi sangat kaku. Bagaimana ini? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Dia ingin berteriak dan bertanya seperti orang gila, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa bersuara. Sebagai dewa iblis pilar keempat dari klan iblis, kepala klan iblis ganas, 100.000 pasukannya dengan kekuatan keseluruhan yang paling kuat kedua di seluruh klan iblis, secara tak terduga ditutupi oleh teror mantra terlarang sistem cahaya. Merasakan badai elemen cahaya yang mengamuk, dia tidak berharap untuk keberuntungan apapun. Bahkan diri sendiri, di titik serangan ini, mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Perangkap, ini adalah jebakan manusia tercela. Tapi kenapa mereka memiliki jebakan seperti itu? Ada terlalu banyak pertanyaan di benak Samigina. Pada saat ini, otaknya bahkan menjadi kosong. Sama sekali tidak dapat diterima untuk menerima fakta di depannya. Dia awalnya mengira kemenangan sudah di depan mata, tetapi langsung jatuh ke bawah sambil menyaksikan iblis bawahannya sendiri binasa. Efek pukulan ini terlalu besar baginya. Kali ini, semua iblis ganas yang pandai bertarung keluar, dan hanya wanita tua dan muda serta anak-anak yang tersisa di suku tersebut. Dapat dikatakan bahwa 100.000 pasukan iblis ganas ini adalah kekuatan utama klan iblis Samigina. Dan kekuatan ini adalah ketergantungan terbesar Samigina. Ah! Samigina, dewa iblis mayat hidup, meraung ke langit, dan tubuh abu-abunya membengkak liar di tengah raungannya yang gila. Kali ini, dia langsung naik hingga 500 meter. Matanya telah benar-benar berubah menjadi merah darah, dan bahkan ada retakan di tubuhnya yang sangat bengkak, dari mana aura kematian yang kuat bocor. Dalam menghadapi pukulan berat seperti itu, Samigina, dewa iblis mayat hidup, mendekati kegilaan. Dari tabrakan barusan, tentu saja, dia bisa merasakan penindasan cair, secara keseluruhan pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia putus asa untuk langsung meluncurkan metode membakar kekuatan iblis. Dia ingin membalas dendam, dia harus membunuh semua manusia untuk dapat berdamai. Dia menjadi gila. Dia benar-benar gila. Pilar iblis Samigina di kejauhan meledak dengan cahaya abu-abu terang yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyinari Samigina, yang ditutupi dengan baju besi abu-abu. Pilar mayat hidup di kejauhan benar-benar menghilang pada saat berikutnya, dan tombak di tangan Samigina tiba-tiba meroket, dengan garis abu-abu menjulang. Dia mengubah pilar iblisnya menjadi senjata teror. Cair, dengan dingin melihat perubahan Samigina, dan matanya yang indah menjadi kosong. Dia tahu bahwa dia harus menghentikan Samigina, karena tidak ada orang kuat di benteng Tenggara yang bisa menghentikannya dalam kondisinya saat ini. Samigina sudah bertekad untuk membalas. 12 warna cahaya yang berbeda keluar dari menara keabadian dengan kecepatan penuh, membentuk lingkaran untuk melindungi Cair. Itu adalah 12 pengawal suci yang ditinggalkan kepadanya oleh Yi Lai Kesi. Cair benar-benar yakin bahwa dia bisa mengendalikan Samigina. Tingkat kultivasinya tidak kalah dengan lawannya, ditambah dengan kompatibilitas lengkap atribut dan pencegah kuat menara keabadian terhadap Samigina. Namun, Samigina tidak tahan. Dia berusaha mati-matian ketika dia kehilangan akal sehatnya. Keadaannya saat ini seperti Ah Bao yang baru saja bertemu Long Hao Shen. 12 pengawal suci mengepung Cair, di tengah. 12 dari mereka dibagi menjadi 2 lingkaran, 6 prajurit dan 6 penyihir, semuanya dengan atribut lengkap dari 6 elemen. 6 warna berkelap-kelip,
dan 12 pengawal suci membentuk bintang 6 kutub besar dan kecil 26 warna, penjaga lengkung di tengah penambangan. Cahaya 6 warna yang padat naik, dan kekuatan besar elemen bertemu dengan cair di tengah, dan ketika cahaya 6 warna memasuki kisaran heksagonal yang kedua inti bintang heksagonal, itu berubah menjadi kekuatan murni kekacauan. Susunan formasi ditemukan oleh Yi Lai Kexi. Pada awalnya, dengan kekuatannya sendiri yang kuat dan dukungan penuh dari 12 pengawal suci, dia mampu bersaing dengan semua manusia yang kuat di hampir seluruh benua. Meskipun 12 pengawal suci lebih lemah daripada saat mereka mengikuti Yi Lai Kexi dan tidak mencapai tingkat domain, mereka masih 12 orang kuat langkah 9. Di bawah pengaturan umum mereka, aura cair sendiri segera menunjukkan pertumbuhan kekuatan. Intensitas peningkatan itu bahkan sebanding dengan transformasi Dewa Iblis Samigina. Berdiri di puncak menara keabadian, sabit kematian diangkat tinggi di tangan cair, dan sabit hitam asli secara bertahap berubah menjadi putih jernih, dan kekuatan pemurnian yang kaya langsung berubah menjadi cahaya pemurnian besar dan menyebar. Itu adalah tanda bahwa cair telah melepaskan domain pemurnian diri secara menyeluruh. Saat melepaskan domain pemurnian, cair tidak bertemu dengan Samigina yang gila, tetapi mendesak menara keabadian untuk jatuh ke bawah. Domain pemurnian juga jatuh ke arah badai elemen cahaya yang melemah dari fluktuasi terkuat. Jika Samigina punya akal sehat saat ini, dia pasti mengerti apa yang dilakukan cair, namun, sekarang dia dalam keadaan gila, mengarahkan tombak di tangannya ke depan, tubuh besar itu melangkah keluar dari kehampaan, langsung mencapai langit, diayunkan di bawah tombak, dan membanting langsung ke cair. Pada saat ini, Samigina begitu kuat sehingga pukulannya merobek celah besar di langit, dan badai yang mengerikan mengamuk begitu liar di udara sehingga badai menarik elemen cahaya di bawah dan menyatu ke atas. Namun, ini malah membantu cair, pasukan 100.000 iblis ganas hampir musnah di bawah serangkaian ledakan elemen cahaya yang menakutkan, dan puluhan ribu nyawa hancur. Cahaya tidak sepenuhnya memurnikan kematian, tetapi domain pemurnian cair bisa, dan proses pemurnian kematian setara dengan peningkatan kekuatannya sendiri. Dapat dilihat bahwa kekuatan pemurnian putih sutra disaring dan disuntikkan ke menara keabadian dalam proses gelombang ke atas dari elemen cahaya di bawah. Hanya melalui pemurnian kedua menara keabadian yang diperkenalkan ke dalam tubuh cair, ditambah peningkatan Dharma 12 pengawal suci. Momentum cair, sebagai pribadi yang utuh juga telah dinaikkan ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sabit kematian diangkat, dan cahaya ilahi bersinar di mata cair, dan saat berikutnya, cahaya putih sedih menyala di udara yang bertabrakan dengan tombak yang jatuh. Meskipun ukuran kedua belah pihak benar-benar tidak sebanding, ketika mereka bertabrakan satu sama lain, Samigina dan cair bergetar pada saat bersamaan. Tombak Samigina terpaksa naik ke atas, dan cair bersenandung, dan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, tapi dia berhasil mempertahankan pukulan Samigina. Samigina berteriak, pada saat ini, domain kematiannya, ditambah membakar kekuatan dan metode transformasi iblis, sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh ini. Di bawah tabrakan dengan 7 teknik kematian cair, barusan, keajaiban mayat hidup dijinakkan lagi. Jika pertempuran semacam ini berlanjut, dia tidak akan pernah berada di atas angin. Namun, sekarang Samigina sangat gila sehingga dia memutar tombaknya terlepas dari keselamatannya sendiri, abu-abu dari seluruh tubuhnya mengembun ke arah tombak, dan semua rune di tombak menyala. Suasana teror pecah secara menyeluruh, dan tombak itu berubah menjadi pilar iblis sepanjang ratusan meter di udara dan menghantam langsung ke cair.
Kekuatan pilar iblis benar-benar menakutkan. Di klan iblis 72 pilar dewa iblis, tidak semua bisa langsung menggunakan pilar iblis mereka sendiri sebagai senjata. Hanya 5 dewa iblis pilar teratas yang bisa melakukannya. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera jatuh pada Chair, bahkan jika dia menyerap banyak aura kematian dari luar dengan kekuatan pemurniannya, dia tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Ini jelas serangan putus asa Samigina. Dalam sekejap tubuh, Chair, dan 12 pengawal suci menghilang ke menara keabadian pada saat yang sama, dan menara keabadian berputar dengan gila. Di puncak menara, bunga teratai bermekaran satu demi satu, menabrak pilar iblis di udara, sementara menara keabadian jatuh dengan cepat dan menghindar di bawah. Pemboman setiap bunga teratai pada pilar iblis akan menyebabkan serangkaian ledakan besar, tetapi masih tidak bisa menghentikannya untuk jatuh. Akhirnya, saat berikutnya menara keabadian jatuh ke tanah, pilar iblis jatuh di atas, tepat di atas menara keabadian. Raungan keras mengguncang seluruh daratan, dan badai elemen cahaya di sekitarnya dihilangkan oleh fluktuasi energi yang menakutkan ini. Ada sejumlah besar puing-puing iblis ganas di tanah. Orang-orang yang bisa meninggalkan reruntuhan adalah iblis ganas yang lebih kuat yang masih hidup. Jika tingkat kultivasinya terlalu rendah, itu telah lama dimusnahkan oleh abu terbang. Menara keabadian dihancurkan oleh pilar iblis Samigina, yang dengan kaku menenggelamkan 4 lapisan, dan hanya 3 lantai teratas menara yang masih di atas tanah. Cahaya pemurnian yang dipancarkan oleh seluruh menara keabadian tiba-tiba meredup begitu banyak sehingga ada banyak retakan di udara sekitarnya. Chair muncul lagi sementara menara keabadian diam-diam menghilang, dan saat berikutnya, Chair, dengan 12 pengawal suci telah bergegas ke langit. Sabit kematian terbang keluar dan melonjak 100 meter di udara, terang-terangan memotong ke arah Samigina. Samigina tiba-tiba tidak mengelak dalam menghadapi serangan pedang pemurnian ini, dan pilar iblisnya menyapu dengan berani, seolah-olah dia akan binasa bersama dengan Chair. Benar-benar orang gila. Mata Chair bersinar dengan cahaya dingin. Dia langsung mundur di udara, dan tentu saja dia tidak ingin mati bersama Samigina. Tapi sabit kematiannya masih memotong lawan. Kondisi mental Samigina gila, tetapi naluri bertarungnya masih ada. Dia mengambil ujung belakang pilar iblisnya dan memecahkan sabit kematian. Pada saat yang sama, setidaknya 50 rune abu-abu terbang di depan pilar dan langsung menuju Chair. Kekuatan teror berubah menjadi badai kematian di udara. Kekuatan pemurnian dapat memurnikan kekuatan kematian, tetapi ketika kekuatan kematian terkonsentrasi sampai batas tertentu, akan membutuhkan waktu untuk memurnikan. Dan Samigina jelas tidak akan memberinya waktu. Siluet diam-diam berdiri di depan tubuh Chair, dan berubah menjadi dinding manusia. Garis-garis cahaya berwarna meledak di udara. Chair bersenandung lagi, dan tubuhnya mundur ribuan meter di udara. Dia menyemburkan seteguk darah. Pada saat yang sama, emas cahaya menyinari tubuhnya, dan lebih banyak serangan dijinakkan. Bagaimanapun, aura orang mati tidak bisa benar-benar menyakitinya. Namun, dari 12 pengawal suci, 6 prajurit telah tercabik-cabik oleh kekuatan mengerikan dari Samigina, dan mereka akan membutuhkan waktu untuk hidup kembali di dalam menara keabadian. Samigina sekarang memberi orang rasa teror yang tak terkalahkan. Dia mengangkat pilar iblisnya lagi, tapi kali ini dia melepaskan Chair, tapi langsung pergi ke benteng Tenggara dan menghancurkannya dengan keras. Para prajurit benteng Tenggara berada dalam keadaan sangat bersemangat, tetapi mereka juga melihat perubahan Samigina di udara. Samigina dalam keadaan ini benar-benar menakutkan. Sebuah pita warna-warni melintas di langit dan terbang ke Samigina.
Itu adalah busur ilahi Ye Sanmi yang bersemangat. Samigina tidak mengelak sama sekali tetapi membiarkan panah menakutkan, yang membunuh Dewa Iblis misterius Garbo dalam satu pukulan, jatuh ke tubuhnya. Anak panah itu mendarat di Samigina yang tertutup baju besi, yang kemudian hanya meledakkan celah dan tidak melukai tubuhnya sama sekali. Pilar Iblis Samigina masih terus jatuh ke arah benteng Tenggara dengan ganas. Pada saat ini, orang-orang kuat dari benteng Tenggara tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatan mereka, dan semua pahlawan abadi bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Mengetahui bahwa mereka tidak bisa melawannya, mereka harus tetap melakukannya. Jika tidak, begitu pilar Samigina jatuh di benteng Tenggara, itu akan menjadi kehancuran kehidupan. Bahkan tembok kota akan hancur total. Meskipun iblis ganas hampir musnah, masih ada lebih dari 300.000 iblis di luar sana, tanpa perlindungan tembok kota, dan benteng Tenggara tidak dapat dilestarikan. Sosok Chair, sekali lagi muncul di depan semua orang kuat di atas benteng, dengan sabit kematian bersinar di tangannya, mengubah gerakan satu demi satu di udara, tampak seperti langkah tarian yang anggun, dan domain pemurnian langsung pulih. Akibatnya, kultivasinya telah dipromosikan secara ekstrim, dan kekuatannya di domain telah meledak secara menyeluruh. Teknik pertama, kematian dini, yang kedua, kemurnian kematian, yang ketiga, deru kematian, yang keempat, ciuman kematian, dan yang kelima, kematian yang memudar. 5 teknik kematian keluar bersama, lalu mengikuti langkah kematian ke-6, jalan kematian. Ini adalah pukulan terkuat dalam hidup Chair, dan kekuatan pemurnian berubah menjadi bilah cahaya besar untuk memotong pilar mayat hidup Samigina. Tabrakan mengerikan meledak di udara, lolongan keluhan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di udara, dan langsung ditelan oleh kekuatan pemurnian. Setidaknya setengah dari aura abu-abu di pilar Samigina menghilang di bawah pemurnian jalan kematian, tetapi pilar itu sendiri melawan sabit kematian Chair. Dalam suara ledakan, sabit kematian terangkat tinggi, dan tubuh besar Samigina mundur ratusan meter. Aura kematian turun tajam. Namun, kondisi Chair jauh lebih menyedihkan daripada dia, menyemburkan 2 suap darah berturut-turut, dan seluruh tubuhnya langsung membentur dinding benteng Tenggara, menabrak dinding melalui 30 meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. 6 pengawal suci yang tersisa semuanya dihancurkan untuk membantu Chair menahan pukulan itu. Pada saat ini, dia sepertinya telah mencapai titik kelelahan. Samigina menakutkan, tepatnya, pilar iblis itu menakutkan. Ini dekat dengan keberadaan senjata ilahi yang benar-benar dapat menekan sabit kematian bahkan ketika atributnya ditahan. Namun, sekarang keadaan Samigina jelas tidak baik. Pada saat yang sama penerapan transformasi Dewa Iblis dan metode membakar kekuatan adalah hal ekstrim baginya. Dalam keadaan normal, dia tidak dapat mengalahkan Chair, tetapi di bawah cerukan semacam ini, dia benar-benar ditekan, yang menunjukkan betapa mengerikan konsumsinya sekarang. Setelah pukulan itu dipantulkan kembali, tubuh Samigina bergetar hebat, dan hampir runtuh. Namun, dia masih mengangkat pilar iblisnya lagi. Aura teror sekali lagi terangkat hingga ekstrim. Bahkan jika dia mati, dia akan membawa para perwira dan tentara benteng Tenggara untuk dimakamkan bersamanya. Kekuatan kematian di paruh kedua pilar Samigina meluas begitu gila sehingga bahkan baju besi Samigina sendiri benar-benar berubah menjadi kekuatan kematian saat ini. Pukulan berikutnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, karena itu mungkin pukulan habis-habisan terakhirnya. Di langit, iblis yang tersisa melihat tuannya secara tak terduga melancarkan serangan kehancuran dengan cara ini, dan mereka semua jatuh ke dalam keadaan gila, dengan panik menghilangkan rasa takut di hati mereka.
Di bawah kepemimpinan 4 dewa iblis, kurang dari 10.000 iblis tingkat tinggi dengan panik menerkam benteng Tenggara. Benar-benar iblis ganas, bahkan jika mereka diplot oleh jebakan mematikan, mereka masih harus menghancurkan benteng Tenggara sampai menit terakhir. Samigina ingin klan iblis lain membuat umpan meriam untuk klan iblis ganasnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Pasukan iblis dan dewa iblis yang jauh tidak berniat untuk maju membantu, pasukan iblis lelah sampai mati, dan ketidakpuasan dewa iblis terhadap Samigina telah lama berada di ambang wabah. Melihat bahwa iblis ganas telah sangat menderita, mereka hanya bisa menertawakan hati mereka. Mereka secara alami sangat senang melihat Samigina mati-matian menyerang benteng Tenggara dengan segala cara. Selama benteng Tenggara rusak, mereka akan menjadi penerima manfaat terbesar. Apa hubungannya dengan mereka? Apakah Samigina hidup atau mati? Mungkin banyak dari mereka akan naik peringkat karena kematian Samigina dan Garbo. Cair, kesakitan yang tajam di sekujur tubuh saat ini, dan tubuhnya terus-menerus berkedip dengan kilau keemasan, yang jelas merupakan cahaya kehidupan yang berbagi dalam rantai jiwa. Jika bukan karena adanya berbagi kehidupan, dia tidak mampu bertahan sekarang. Ledakan Dewa Iblis Samigina sangat mengerikan, yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga sangat menyadari kesalahannya. Sebagai seorang asasin, dia seharusnya tidak bersaing dengan Samigina, bahkan jika dia pikir dia berada dalam keunggulan absolut. Cair, berjuang untuk melompat keluar dari tembok, sementara 9 pahlawan abadi yang mendukung benteng Tenggara dan 3 pahlawan abadi dan 20 prajurit dari kuil asasin semuanya terlibat dalam pertempuran. Bertarung dengan iblis ganas. Di antara mereka, Qiyu Yonghao, Ye Sanmi dan 4 pahlawan abadi lainnya berkumpul bersama di udara, masing-masing melepaskan domain mereka sendiri ke tingkat terkuat, menghadapi pilar iblis Samigina yang jatuh dari langit. Mereka naik dengan tekad untuk mati. Serangan Samigina saat ini telah mencapai lebih dari langkah 9 peringkat 8. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, bagaimana mereka bisa menghentikannya tanpa mengorbankan nyawa mereka? Ye Sanmi bahkan tidak lupa untuk berbalik dan tersenyum pada Cair, seolah mengatakan bahwa pertempuran selanjutnya bergantung padamu. Tidak, Cair berteriak sedih, dan dia dengan enggan mengangkat sabit kematiannya lagi. Namun, kali ini dia sekarat karena rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan rasa sakit yang parah membuatnya tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan sebelumnya. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah melepaskan menara keabadian lagi dan menabrak Samigina. Namun, dia selangkah di belakang Qiyu Yonghao, Ye Sanmi dan 6 orang lainnya. Pada saat ini, Cair tiba-tiba menyalakan cahaya perak dan ketika dia merasakan fluktuasi cahaya perak, Cair tercengang sejenak, dan kemudian kegembiraan segera menjadi tenang dan berubah menjadi kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya.